Pemirsa, Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM melaporkan realisasi investasi kuartal 3 tahun 2025 mencapai 491,4 triliun rupiah. Angka ini meningkat secara tahunan atau secara year on year 13,9% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani mengatakan, secara kumulatif, realisasi investasi pada bulan Januari hingga September 2025 mencapai 1.434,3 triliun rupiah atau 75,3% dari target 1.905,6 triliun rupiah. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers realisasi investasi triwulan ketiga di tahun 2025 pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyapa dahulu tentunya yang terhormat Bapak Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala BKPM dan juga para pejabat eselon 1 yang saya banggakan, rekan-rekan media yang saya hormati dan juga seluruh perwakilan kedutaan besar dari kantor perwakilan negara-negara sahabat, seluruh dinas penanaman modal dan PTSP yang hadir secara virtual serta tentunya rekan-rekan di IFPC Indonesia Investment Promotion Center yang berada di 9 negara. Dalam kesempatan ini izinkanlah saya melaporkan hasil realisasi investasi dari Januari Mbak Sarah sampai dengan September 2025. Alhamdulillah secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras dari tidak hanya dari Kementerian Investasi tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua dan alhamdulillah juga triwulan ketiga sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Juga dalam kesempatan ini kami pun menyadari bahwa dalam pencapaian target itu yang paling penting tidak hanya dari segi numbers, dari segi angka pencapaian, tapi yang paling penting juga adalah dari segi investasi yang berkualitas. Itu juga yang kami kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif tentunya salah satu dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dari sumber kesinambungan yang memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Yang boleh saya sampaikan sini adalah sejak pada tanggal 5 Oktober 2025 kami telah menerapkan fiktif positif, yaitu di mana memberi perizinan yang diberikan yang menyangkut beberapa kementerian atau badan lain itu bisa dikeluarkan oleh kementerian kami sesuai dengan service level agreement yang sudah disepakati. Jadi tidak ada lagi keterlambatan dari apa yang sudah dijanjikan kepada para investor. Dan sejauh ini berdasarkan PP yang sudah dikeluarkan, yaitu PP 28 tahun 2025, kami sudah memberikan kurang lebih 132 izin terbit yang lahir dari mekanisme fiktif positif dari sistem online single submission tadi. Memang konsekuensi dari seluruh integrasi yang kita lakukan ini terhadap seluruh kementerian memberikan dampak positif, tapi bisa bersamaan juga kita harus meningkatkan daya dari tidak hanya dari segi sumber daya manusia, tapi juga
dari segi teknologi, alat yang terus kita perbaiki, dan kedepannya insya Allah ini akan menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan yang pasti, pelayanan yang benar, pelayanan yang cepat, tetapi yang saat bersama juga pelayanan yang selalu mengikuti perundang-undangan yang ada. Baik, terima kasih Pak Menteri. Pastinya tadi sudah diberikan gambar secara singkat bagaimana tren positifnya Pak Menteri untuk realisasi investasi. Mungkin bisa kita langsung saja melihat lebih dalam lagi data-data yang sudah ada. Di sini untuk paparannya, Pak Menteri mungkin kita bisa mulai dari ini, angka catatan realisasi investasi. Datanya di sini sudah disebutkan tadi, boleh dijabarkan atau elaborasi lebih lanjut lagi, silakan Pak Menteri. Mungkin ini adalah breakdown untuk lebih secara detailnya. Mungkin kita mulai dulu investasi yang masuk di triwulan ketiga. Nanti mungkin baru kita masuk pada seluruh the whole 9 months dari Januari sampai dengan September. Alhamdulillah pada triwulan ketiga ini pencapaian investasi kami ini adalah 491,4 triliun, atau kalau kita bandingkan year on year-nya itu peningkatan 13,9% dari 431,5 triliun pada tahun sebelumnya. Dan pencapaian ini kurang lebih adalah 25,8% dari target investasi 1.905,6 triliun yang dicanangkan harus kita capai pada akhir tahun Desember 2025. Jadi target keseluruhannya ini adalah 1.905,6 triliun. Dan yang paling penting buat kami adalah bagaimana di penyerapan tenaga kerjanya. Jadi penyerapan tenaga kerja dilaporkan dan kita lakukan juga verifikasi adalah 696,478 ribu orang penyerapan tenaga kerja di Indonesia dari hasil investasi pada triwulan ketiga 2025 ini. Baik Pak Menteri, dan sekarang untuk triwulan ketiga sendiri kita fokusnya untuk porsi penanaman modal asing dan juga dalam negeri ini seperti apa Pak? Masih dominasi dalam negeri ya Pak, kalau lihat di sini di grafis yang ada? Iya, memang kalau kita lihat pembagiannya kurang lebih dari penanaman modal dalam negeri itu kurang lebih 279,4 triliun, yang mana itu memang slightly di atas PMA. PMA-nya 43,9%, PMD-nya 56,9%, dan kalau kita bisa lihat PMA-nya kurang lebih adalah 202 triliun rupiah. Dan memang kita lihat di tengah tantangan yang masih berlangsung geopolitik, ekonomi, tetapi kalau kita lihat tren ke depannya juga sudah terjadi revisi meningkat dari World Bank, OECD. Kita harapkan ini pertumbuhannya juga terus akan meningkat ke depannya. Baik. Dan sekarang kita akan beralih Pak untuk perbandingan daerah untuk penanaman modalnya sendiri, lokasi realisasinya. Oke, terima kasih Mbak Sarah. Kalau kita lihat juga penyebarannya, alhamdulillah ini dari luar Jawa juga lebih mendominasi daripada Jawa, karena harapannya tentu investasi ini tidak hanya terpusat di Jawa, ya bisa menyebar di seluruh Indonesia, walaupun lokasi yang menduduki urutan 1-2-nya memang masih di Jawa, yaitu Jawa Barat dan di Jakarta. Tetapi pembagiannya memang di luar Jawa ini 54,1%, di Jawa 45,9%. Saya lompat langsung, memang kalau kita lihat kontribusi yang berada dari luar Jawa ini memang ada di Sulawesi Tengah. Ini adalah dari segi hilirisasi mineral yang terjadi di Sulawesi Tengah. Nanti mungkin kita akan ekspor lebih dalam lagi, sehingga terutama kontribusi yang paling besar adalah dari hilirisasi yang berasal dari Sulawesi Tengah apabila kita berbicara dari luar Jawanya. Dan berbicara kontribusi juga, Pak Menteri mungkin bisa dijelaskan dan dijabarkan kepada kita semua terkait dengan sektor yang paling banyak atau paling besar memberikan kontribusi. Ya, sektornya kita bisa lihat di sini langsung. Memang dari sektor pertama industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatan. Kedua adalah dari pertambangan kurang lebih 11,4% atau 55,9 triliun. Kemudian dari transportasi, gudang dan telekomunikasi ini 10,7%. Kemudian atau 52,6 triliun, diikuti jasa lainnya. Di jasa lainnya ini ada perhotelan, ada pariwisata, ini juga masuk di dalam sini, dan ini kurang lebih mencapai 9% atau 44,3 triliun. Baru perdagangan dan reparasi seperti dealership mobil dan yang lainnya itu juga termasuk di dalam
bracket perdagangan dan reparasi yang mencapai 7% atau 34,5 triliun. Baik Pak, dan untuk negara PMA-nya Pak, di sini sudah ada yang 5 besar, dominasi Singapura ya Pak? Ya, biasanya pertanyaan berikutnya, ini negara mana sih kontribusi yang masuk ke Indonesia? Ya kan seperti itu. Nah, memang boleh kalau kita lihat memang negara ini tidak berubah banyak ya, itu cukup konstan. Kita lihat Singapura masih menjadi kontributor secara pencatatan investasi masuk melalui Singapura. Dan kalau kita lihat selama ya boleh bilang 10 tahun terakhir ini, Singapura menjadi negara nomor 1 yang masuk ke Indonesia. Pencatatannya adalah kontribusinya pada semester ini 3,8 miliar atau 28,8%, diikuti oleh Hong Kong dan juga oleh Tiongkok. Tapi sebenarnya kalau kita combine dua ini kan angkanya menjadi 4,6 miliar dolar. Ya, kalau terbicara itu lebih besar dari Singapura kalau kita bicara kita combine ini. Kemudian diikuti oleh Malaysia 7,4% dan Amerika Serikat 5,8% atau 0,8 miliar US dollar. Itu untuk negara-negara yang top PMA ya, the big five. Ini yang kita cantumkan hanya 5 besar ya, tapi kita lihat all the details, nomor 6, 7, 8, 9 nanti kita bisa cantumkan, atau teman-teman media mau melihat langsung, tentunya kita bisa paparkan secara terbuka. Baik Pak Menteri, dan sekarang tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Menteri, tetapi sekarang kita mau lihat lebih jelasnya lagi terkait dengan realisasi investasi hilirisasi di triwulan ketiga ini, Pak Menteri. Ini total realisasinya bisa kita lihat angkanya 190,6 triliun ya Pak? Ya, kalau kita lihat memang kontribusinya ini secara perlahan meningkat. Kalau dulu masih di level 25%, 26% dari total investasi yang masuk, sekarang dari sektor hilirisasi itu sudah mencapai 30, bahkan 30,6%. Jadi trennya ini program yang dicanangkan oleh pemerintah ternyata memang memberikan dampak yang positif, terutama dari investasi yang masuk. Dan ini juga membuktikan bahwa kebijakan hilirisasi yang diterapkan ini berjalan. Ini berjalan karena kita lihat, kalau saya senangnya dengan angka ya, kita lihat presentasinya makin lama makin naik, ya kan. Nah, tetap memang masih didominasi oleh mineral, atau dalam hal ini adalah nikel, ya karena obviously kita juga memang penghasil riset kita terbesar di dunia untuk nikel itu kurang lebih 42%. Jadi memang very significant riset kita, dan bagaimana kita mempergunakan riset kita ini secara berkelanjutan, dan salah program-programnya terutama adalah EV battery, ya, electric vehicle battery, yang dimana yang kita ketahui bahwa nikel adalah salah satu komponen utama dari penciptaan nikel battery. Jadi alhamdulillah di Indonesia ini sudah ada ekosistem yang penuh dari tambang nikel sampai dengan EV battery sendiri, itu termasuk juga recycle battery, jadi sudah ada di Indonesia. Ya, kemudian ini tembaga di perkebunan kita kerja bersama kelapa sawit. Program kita sudah berjalan, tapi tentunya kita ingin mendorong terus ke step-step selanjutnya, karena dengan melakukan hilirisasi sampai tuntas, itu juga akan memberikan multiplier effect yang banyak dari nilai value added, dari nilai daya saing. Nah, oleh sebab itu dari perkebunan, kehutanan yang potensinya ini sebenarnya sangat-sangat luar biasa. Nanti dan kita terus berkolaborasi dengan baik dengan kementerian lain, baik dengan badan usaha lain, dengan private sector, dalam rangka pengembangan program hilirisasi yang harapannya juga nanti dari terutama perkebunan dan kehutanan, perikanan dan kelautan ini juga bisa meningkat dan memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan dan investasi masuk ke Indonesia. Banyak potensi, terutama sampai di sini perikanan kelautan juga sangat besar ya Pak, untuk nanti didorong ke depannya. Kenapa? Untuk perikanan dan kelautan, potensi ini sangat besar juga untuk perikanan kelautan ini sangat besar nih, nanti potensinya kita terus garap, dan sudah ada program-program kita juga yang terutama yang dalam negeri. Koordinasi kita dengan Kementerian KKP juga sangat baik, dan sudah ada chart yang sudah dicanangkan, dan kita lihat ini bisa mulai berjalan juga di awal tahun depan, di tahun 2026 ini. Baik, dan sekarang kita lihat lagi Pak, untuk penanaman modalnya ini sudah ada sektor dan juga
porsinya masing-masing PMD dan PMA mungkin bisa dielaborasi lagi Pak. Tadi kan ada sektor komoditas, sekarang silakan untuk penanaman modal dasar. Nah memang kalau di hilirisasi ini, untuk investasi hilirisasi ini memang terbalik dengan yang sebelumnya. Penanaman modal asing lebih tinggi, yaitu 68,4% atau 103,1 triliun. Karena di sisi lain bukan hanya dari segi investasi yang kita butuhkan pada saat hilirisasi, tapi juga dari segi teknologi. Nah, jadi karena teknologi ini mereka di tahap awal ini membawa teknologi, dan di dalam perjalanan juga mulai terjadi transfer of teknologi, buat kita itu juga paling penting. Karena dengan ini pertemuan atau investasi yang masuk Indonesia adalah investasi yang berkualitas yang seperti saya sampaikan. Nah, oleh sebab itu angkanya memang penanaman modal asingnya itu 68,4% atau 103,9 triliun berbanding PMDN-nya 31,6% atau 47,5 triliun. Dan ini juga karena PMA ini terutama di bidang hilirisasi ini tadi sudah saya sampaikan lebih banyak di luar Jawa, terutama di daerah Sulawesi dan Maluku Utara, sehingga bentuk dari Jawa luar Jawanya bisa lihat bahwa luar Jawa ini untuk hilirisasi mencapai 76,5% atau 115,2 triliun. Sedangkan Jawanya ini 35,4 triliun atau 23,5%. Ini adalah breakdown dari 5 lokasinya. Kita lihat seperti yang saya sampaikan untuk hilirisasinya. Nomor 1 di Sulawesi Tengah, Jawa Barat, ketiga Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur. Jadi dari 5 top 5 destinasi investasi untuk hilirisasi, 3 ada di luar Jawa. Ya. Sulawesi Tengah dan juga Maluku Utara, NTB itu ya Pak ya? Iya, itu Nusa Tenggara Barat. Jadi itu bisa terrefleksi di dalam penanaman dalam luar negeri dan juga penanaman modal asingnya, pembagian secara persentasenya. Oke. Dan untuk penanaman modal asingnya itu sendiri Pak, ini sudah ada top 5 countries-nya atau top 5 negara. Ini sama juga dengan yang sebelumnya Pak untuk investasinya. Ya, sebetulnya kalau lihat hampir sama ya. Kembali lagi nomor 1 Singapura, kemudian diikuti oleh Hong Kong, China, Malaysia, dan Amerika Serikat. Angka yang bisa dilihat memang, tapi kalau kembali lagi saya sampaikan kalau ini dikombin antara Hong Kong dan China, so actually this one is a 2.8 billion US dollar. Jadi actually is bigger than Singapura ya. Tapi ya inilah yang terus kita pantau, terus kita verifikasi memang investasi terutama yang berhubungan dengan hilirisasi, terutama di bidang nikel dan program-program lainnya, memang teknologinya mereka memang sangat-sangat baik. Tapi sekarang kita bisa take a bigger picture, Pak Menteri. Di sini sudah ada penyebaran lebih luas lagi, dan juga untuk sektor sampai subsektornya. Dan di sini sudah ada bahkan 22 countries PMA-nya. Ya, ini hanya untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap lagi, walaupun kita tadi hanya mungkin menyampaikan top 5 dari baik dari segi investasi, dari segi negaranya, dari segi industrinya, lokasi dan yang lain. Tapi kita hanya mau memberikan gambaran penyebarannya. Walaupun tadi disampaikan didominasi oleh luar Jawa, tapi kalau kita lihat memang penyebaran di luar Jawa ini cukup merata. Ya, kita lihat di semua pulau-pulau besar atau pulau-pulau yang lainnya itu ada penyebaran dari investasi yang masuk ke Indonesia pada triwulan ketiga 2025. Ini adalah penjabaran industrinya lebih lanjut lagi. Nanti tentunya teman-teman bapak-bapak ibu yang terhormat bisa melihat data-data ini, dan kami selalu terbuka dan dengan senang untuk sharing data-data ini yang ada. Dan ini kembali lagi tadi kita kan hanya menyebutkan 5 negara besarnya, tapi yang kita sampaikan juga karena orang biasanya bertanya, oh 5 negara besarnya tadi sudah sampaikan, mana Jepang, mana Korea Selatan. Nah, ini soalnya Jepang dan Korea Selatan ini nomor 6 dan 7, tetapi ini dalam beberapa kesempatan sebelumnya sering gantian aja. Ya, Pak, ya? Jepang bisa nomor 5 atau bisa nomor 4, Korea Selatan seperti itu. Tetapi ya inilah tentunya perubahan-perubahan yang terjadi, tapi yang paling penting bagi kami pertumbuhan
investasi ini tetap berjalan sesuai dengan target yang direncanakan. Pertumbuhan investasi terus berjalan sesuai target yang diharapkan. Ya. Pak Menteri, yang paling penting, tadi kita sudah lihat bagaimana triwulan ketiga, tetapi sekarang kita sudah memasuki bulan Oktober, sekarang kita mungkin secara kumulatif Pak, dari Januari sampai September, ini angka data seperti apa? Karena kan kita lihat tren investasi terus meningkat, dan di sini juga ada realisasi, ini capaiannya bahkan sudah mencapai, seperti dikatakan tadi dalam sambutan, 75,3% dari target tahunan. Bisa dijabarkan dan elaborasi, Pak Menteri, untuk realisasi investasi Januari sampai September 2025 di sini. Ya, terima kasih Mbak Sarah. Memang kalau kita lihat, target ini kan terus meningkat ya, terus meningkat dari tiap tahunnya, dan tentunya peningkatan ini didasarkan juga dari assessment yang dilakukan oleh Bappenas yang diberikan kepada kami, dan bagaimana kita mencoba mencapai target itu karena kontribusinya terhadap pertumbuhan perekonomian kita, investasi ini sangat besar. Kita nomor 2 sesudah domestik konsumsi. Jadi dengan dengan ini saya ingin menyampaikan realisasi investasi dari Januari sampai September 2025 mencapai 1.434,3 triliun atau peningkatan 13,7% dibanding tahun sebelumnya. Sehingga total pencapaiannya dari 1.905,6 triliun sudah tercapai 75,3% dari target, dan ini benar-benar sesuai dengan apa yang kami rencanakan, kami planning. Alhamdulillah, walaupun di awal-awal tahun ya kita lihat wah ini tensinya cukup meningkat, tetapi alhamdulillah sudah mulai mereda. Kita lihat juga mulai perdamaian dari negara yang bertikai juga sudah mulai membaik, berhenti di beberapa negara. Jadi ini memberikan atmosfer yang positif juga, sehingga terjadilah revisi ke atas untuk pertumbuhan dunia ke depannya. Baik Pak, dan sekarang setelah kita lihat untuk realisasi investasi, sekarang kita mau breakdown untuk investasi hilirisasi, Pak Menteri, dari Januari sampai September. Kalau kita lihat terjadi angka atau persentase yang sejajar ya antara triwulan ketiga dan juga total realisasi investasi dari Januari sampai dengan September. Dari segi percentage, kalau kita lihat persentasenya di realisasi tetap tadi juga di 30,something% ya. Ini angkanya ini ternyata cukup stabil. Tapi kita melihat kemungkinan bahwa angka ini nanti persentasenya bisa menambah mungkin di bulan-bulan berikutnya atau bahkan di tahun-tahun berikutnya. Nah, ini breakdown-nya dari segi sektor, kembali lagi mineral yang dalam hal ini memang itu memberikan kontribusi yang terbesar, kemudian tembaga, kelapa sawit, boksit, ini urutannya. Tapi yang menarik juga kalau kita lihat ya sekarang tidak ada juga ikan tuna cakalang, walaupun masih kecil tapi baru 1,1 triliun, tapi ini yang akan didorong secara signifikan saya tahu dalam program pemerintah pada tahun 2026. Ya. Kemudian ini berikutnya dari setelah mineral ada perkebunan, kehutanan 36,6 triliun, dan juga yang lain-lainnya termasuk dari kelautan dan perikanan yang mungkin akan lebih mendorong agar persentasenya juga lebih meningkat di waktu-waktu mendatang. Dan tambah lagi dikatakan Pak Menteri tadi bahwa untuk menambah added value dari komoditas tersebut dan akan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat pada luas. Perbandingan penanaman modal baik dalam negeri maupun asing di sektor investasi hilirisasi ini masih sejalan juga ya Pak, untuk daerahnya juga mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut lagi Pak Rosan? Ya, seperti yang Mbak Sarah sampaikan, ini masih selaras, masih sesuai, karena kalau kita lihat dari Januari sampai dengan September memang PMA-nya 71,1%. Kalau tadi mungkin 68 atau 69%, angkanya justru lebih meningkat sedikit penanaman modal asingnya atau 71,1% atau 306,6 triliun, dan PMD-nya adalah 28,9% atau 124,8 triliun. Jawa luar Jawanya itu tentunya terrefleksi dari PMA luar Jawa dan juga dari nomor daerah yang peringkat satunya untuk hilirisasi adalah pertama Sulawesi Tengah, kedua Maluku Utara. Ini memang adalah terutama di bidang mineral, dalam hal ini nikel, walaupun di luar itu juga sudah terjadi hilirisasi di tembaga, bauxite, dan yang lain-lainnya aluminium, sehingga ini contoh aja nih
Di Maluku Utara ternyata inilah di bidang nikel, saya kasih contoh 81,2%, baru bauksit, kemudian ada besi baja, kayu dan kelapa. Jadi ini kelapa kebetulan ada di sini. Saya ingin sampaikan juga ini hilirisasi di bidang kelapa. Kita juga baru mendapatkan investor yang cukup besar dalam hilirisasi di bidang kelapa, dan dengan harapannya ini akan memberikan kestabilan daripada harga dari para petani kelapa. Karena buat kami yang penting memang mungkin dari segi investasinya hilirisasi di bidang kelapa dibandingkan nikel itu jauh. Tetapi dari segi penciptaan lapangan pekerjaannya, dari segi memberikan kepastian harga dari kelapa itu sendiri menjadi baik. Dan Indonesia itu adalah penghasil kelapa nomor 1 terbesar di dunia berdasarkan hasil analisa, hasil report atau roadmap yang kita bikin. Jadi kelapa ini akan menjadi salah satu industri hilirisasi yang kita lakukan, dan insya Allah ada 2 investasi besar yang menyangkut hilirisasi di kelapa, yang akan selesai pada tahun 2026 ini. Jadi kita bisa rasakan manfaatnya bersama di tahun 2026 nanti ya Pak? Ya, investasinya mungkin tidak terlalu besar dibandingkan dengan mineral, tapi penyerapan tenaga kerjanya sangat luar biasa. Ya. Karena memang ada walaupun itu dilakukan secara otomatisasi yang full, tapi untuk ini istilah saya untuk ngorek kelapanya itu masih melibatkan juga pengumpulannya, terutama masyarakat setempat. Manpower yang dibutuhkan sangat besar. Baik, Pak Menteri. Ya pasti kita nantikan itu, tetapi sebelum kita lihat lagi Pak, ini bisa dijelaskan juga untuk PMA. Dari bawah ini ada top 5 countries atau top 5 negara untuk investasi hilirisasi. Ini ada masih masuk Singapura, Hong Kong, China, dan Amerika Serikat. Dan di sini ada Malaysia juga, ya Pak Menteri. Ya, kalau kita lihat ini cukup stabil juga ya, dari negaranya, dari urutannya. Memang kalau kita lihat untuk hilirisasi ini, Singapura nomor pertama 58 miliar US dollar, kemudian Hong Kong, China di 3,3, tapi kembali lagi kalau kita combine both antara Hong Kong dan China, then they will end up number 1 dengan 8.8 billion US dollar, kemudian US 1.5 billion US dollar, and then Malaysia 1,5 miliar US dollar. So Thai dia mereka ya? Iya, cukup sama lah angkanya kurang lebih. Baik Pak. Sekarang kita take a bigger picture of the whole investment realization Januari September 2025. Ini penyebaran masih sejalan ya Pak, semuanya masih merata. Ya, kalau kita lihat kembali lagi ini kita hanya memberikan gambaran bagaimana penyebaran itu telah terjadi cukup merata di semua daerah di Indonesia, dari investasi yang masuk baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025 dari Januari sampai September. Totalnya kembali lagi saya ulangi 1.434,3 triliun. Tetapi inilah penyebarannya yang kami lihat sangat baik, merata. Ya, harapannya penyebaran ini lebih merata lagi ke semua daerah yang ada di Indonesia. Baik Pak Menteri, dan sini nanti bisa didapatkan lebih informasi dan juga data-data secara detailnya bisa diakses. Saya sudah katakan Pak Menteri tadi masih bisa di breakdown untuk semua sektor yang di daerah-daerahnya. Ya. Baik, jadi juga ada top 20 countries bisa dilihat, nanti kita bisa jabarkan bersama Pak Menteri. Dan terima kasih sudah mengakomodir dan juga menjelaskan paparan dari triwulan ketiga dan juga kumulatif dari Januari sampai September 2025. Pemirsa, demikian konferensi pers realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.